Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami belajar, merenungkan, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada setiap kami, agar firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami, dan berbuah di dalam setiap laku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 5, ayatnya yang ketiga hingga ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 3 untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, di dalam hidup ini kita pasti berharap ingin hidup bahagia. Rasanya tidak ada orang yang mengharapkan bahwa kesedihan dan penderitaan itu terjadi di dalam hidup. Tetapi barangkali faktor yang menentukan kebahagiaan itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Contoh, ada orang yang bahagia kalau dia punya badan yang sehat dan kuat, sehingga dia bisa jalan-jalan kemanapun dia inginkan. Tetapi ada juga orang yang bahagia ketika dia punya harta yang melimpah. Di sisi lain, mungkin ada orang yang bahagia ketika dia menerima atau meraih berbagai pencapaian dan penghargaan. Dan masih ada banyak faktor lainnya. Saudara, kalau kita melihat bacaan pada hari ini, nampaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus adalah mereka yang di mata dunia justru mengalami kemalangan. Mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang menangis. Tetapi justru Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kalian semua, kamu semua adalah orang yang berbahagia. Apa maksudnya ini? Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang kelaparan itu bisa tetap berbahagia? Bagaimana mungkin orang yang dianiaya bisa berbahagia? Apa sebetulnya arti kebahagiaan bagi Yesus? Nah, ada dua hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yesus ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak ditentukan dari kenyamanan dan juga keberhasilan hidup. Tetapi kebahagiaan sejati itu ditemukan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Yesus ingin mengatakan kepada mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang berkekurangan, bahwa tidak ada situasi apapun, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Allah. Mereka boleh dipandang miskin, mereka boleh dipandang lemah, tapi mereka sesungguhnya kaya di dalam iman ketika mereka berserah kepada Allah. Mereka bisa tetap kuat ketika mereka bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu ditemukan bukan ketika kita menyenangkan hati orang lain, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah mengapa Yesus mengatakan di ayat 10 dan 11, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, Yesus tidak menutup-nutupi konsekuensi yang sangat mungkin terjadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Sangat mungkin kita akan diperhadapkan dengan ketidaknyamanan dan juga penolakan. Tetapi di tengah situasi itu kita bisa tetap berbahagia. Kenapa? Karena kita tahu
bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang yang benar. Tuhan selalu bersama dengan orang yang setia melakukan kehendak-Nya. Nah, itulah yang seharusnya membuat kita teguh. Itulah yang seharusnya membuat kita berani untuk mengatakan iya kepada kehendak Tuhan dan berani mengatakan tidak kepada orang-orang yang menentang kehendak Tuhan. Maka pertanyaannya saudara, bersediakah kita untuk meninggalkan sukacita dan kegembiraan yang sifatnya semu untuk kita menerima kebahagiaan yang sifatnya abadi? Yaitu ketika kita hidup berserah kepada Tuhan di setiap situasi, dan ketika kita selalu setia melakukan kehendak-Nya. Saudara, di tengah pergumulan hidup yang kita alami, adakah kita senantiasa melihat dan mengalami kehadiran Tuhan? Adakah kita senantiasa bersandar kepadanya dan setia mengikut jalannya? Ingatlah saudara, kebahagiaan yang sejati itu terjadi bukan ketika hidup kita nggak ada masalah, bukan. Tetapi justru di dalam masalah yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang berat sekalipun, kita bisa tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita selalu berlindung pada kasih-Nya dan setia melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ajarlah kami untuk menemukan kebahagiaan sejati hanya di dalam-Mu. Dan ajarlah kami untuk setia melakukan kehendak-Mu dan juga bersandar padamu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.